Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Thumma amma ba'd. Kaum muslimin, para pendengar radio Bas FM dimanapun berada, ikhwani wa akhwati, alhamdulillah malam ini kembali kita akan melanjutkan pembahasan kita dari Risalah ila Ahli Al-Qasim, yaitu penjelasan tentang akidah Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala yang beliau tuangkan di dalam risalahnya, di dalam suratnya yang beliau kirimkan kepada penduduk Qasim. Dan kita telah menjelaskan pada pertemuan sebelumnya tentang apa yang beliau yakini, yaitu berkenaan dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau rahimahullah, wa u'min bi anna nabiyyana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam khatamun nabiyyin wal mursalin wa la yasihhu imanu 'abdin hatta yu'mina bi risalatihi wa yashhada bi nubuwwatihi. Kata Syekh rahimahullahu ta'ala bahwa aku beriman dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa beliau adalah Nabi, utusan Allah, Rasulnya, khatamun nabiyyin, sebagai penutup para nabi, penutup para rasul. Wala yasihu imanu abdin, dan tidak sah keimanan seorang hamba, hatta yu'mina birisalatihi, sampai dia benar-benar beriman kepada risalah yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengimani akan kerasulan Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa yashhada bi nubuwwatihi, dan bersaksi atas kenabiannya. Dan beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ini merupakan salah satu dari bagian syahadat kita. Karena kalimat syahadat atau kalimat tauhid, la ilaha illallah, ini adalah bagian yang pertama. Dan bagian yang kedua adalah Muhammadur Rasulullah, di mana ketika seorang hamba mengucapkan kalimat asyhadu an la ilaha illallah, bahwa dia bersaksi tidak ada sembahan yang berhak diibadahi kecuali Allah, yang ini menunjukkan keikhlasan dia di dalam beribadah kepada Allah. Kemudian wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dan bersaksi bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah. Maka ini menunjukkan persaksian bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah satu-satunya panutan yang wajib untuk diikuti oleh umatnya di dalam seluruh aspek, di dalam masalah ibadah, di dalam masalah muamalah, di dalam berakhlak. Dan ini yang disebutkan oleh Syekh di sini, bahwa beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ini merupakan salah satu dari bagian syahadat kita. Syahadat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Syekh rahimahullah ketika tadi menyebutkan bahwa tidak sah keimanan seorang hamba sampai dia beriman kepada risalahnya, sampai dia bersaksi akan kenabiannya. Karena ini telah ditegaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam sahihnya. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Walladzi nafsu Muhammadin biyadihi, la yasma'u bi ahadun min hadhihi al-ummati yahudiyyun wala nasraniyyun thumma yamutu wa lam yu'min billadzi ursiltu bih illa kana min ashabin nar." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Walladzi nafsu Muhammadin biyadihi," dan demi zat yang jiwa Muhammad berada di tangannya, bersumpah atas nama Allah, bersumpah dengan zat Allah, "Walladzi nafsu Muhammadin biyadihi, la yasma'u bi ahadun min hadhil ummah," tidaklah seorang dari umat ini mendengar tentang aku. Siapa dari umat ini? Yahudiyun wala nasraniyun, baik dari kalangan Yahudi, Nasrani. Thumma yamutu wa lam yu'min billadzi ursiltu bih, kemudian dia mendengar dakwahku, mendengar aku diutus, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian tidak beriman terhadap apa yang Allah wahyukan kepadaku, terhadap apa yang Allah turunkan kepadaku dari risalahnya.
illa kana min ashabin nar. Pasti dia akan menjadi penghuni neraka. Siapa saja yang mendengar diutusnya Nabi Muhammad SAW, baik itu bangsa Arab atau luar Arab, dari kalangan Yahudi, wan Nasara, atau seluruh agama-agama yang diyakini oleh manusia ini, kemudian mereka tidak beriman kepada Nabi SAW, maka Nabi ancam illa kana min ashabin nar, kecuali mereka pasti akan menjadi penghuni neraka. Dan Syekh rahimahullahu taala beliau menyebutkan tentang Nabi SAW pada risalah beliau tadi, khatamun nabiyyin, dan Nabi SAW adalah penutup para nabi, penutup para rasul. Dan akidah khatmun nubuwah, akidah keyakinan seorang mukmin bahwa Nabi SAW adalah penutup para nabi dan rasul, dan tidak ada lagi nabi setelahnya, tidak ada lagi rasul setelahnya. Maka barang siapa yang mengaku sebagai nabi dan rasul setelah Muhammadin SAW, maka dia kafir. Siapa yang membenarkan kenabian dan kerasulan setelah Nabi SAW, maka dia juga kafir. Ini adalah prinsip akidah yang diyakini oleh setiap mukmin. Prinsip akidah bahwa Muhammad SAW adalah penutup para nabi dan rasul. Maka kata Syekh Abdul Aziz Ar-Rajihi hafizahullah, wala budda minal imani bi'umumi risalatihi lithaqalaini. Kata beliau hafizahullah, maka seorang hamba dia harus beriman bahwa risalah Nabi SAW ini adalah risalah yang umum. Risalah bukan hanya untuk kalangan manusia, bukan. Tapi lithaqalain, untuk dua golongan. Siapa mereka? Lil insi wal jin. Untuk bangsa jin, untuk golongan jin dan manusia. Wal arabi wal ajam. Risalah ini bukan hanya khusus orang Arab, tetapi risalah Nabi SAW ini adalah risalah yang umum. Risalah baik bagi orang Arab maupun luar Arab, baik bagi jin maupun bagi manusia. Oleh karena itu, di antara keistimewaan Nabi SAW dibanding dengan para nabi dan rasul sebelumnya, kata Nabi SAW, wan nabiyyu yub'atsu ila qaumihi khassah wa bu'itsu ila an-nasi 'ammah. Di antara keistimewaan Nabi, ya, kalau nabi-nabi sebelumnya diutus kepada kaumnya khusus, kaumnya tertentu saja. Tetapi kata Nabi SAW, wa bu'itsu ilan nasi ammah. Tapi aku diutus oleh Allah kepada seluruh umat manusia, baik bangsa Arab maupun luar Arab. Ya, baik itu untuk bangsa Arab atau luar Arab. Karena risalah Nabi SAW bahkan kepada jin sekalipun. Risalah Nabi SAW. Faman qala bi anna risalatahu khasatan bil insi aw bil arab huwa kafir. Barang siapa yang mengatakan bahwa risalah Nabi ini khusus bangsa Arab saja, atau khusus manusia saja, jin tidak, orang luar Arab tidak, ya, fahuwa kafir, maka ini kafir. Oleh karena itu, kata Syekh, yukadzibuhu qaulullahi tabaraka wa ta'ala. Orang yang mengatakan bahwa risalah Nabi, agama Islam ini, risalah yang dibawa oleh Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, khusus orang Arab saja, ya, kemudian mengatakan tidak boleh atau tidak layak dan tidak pantas diamalkan oleh orang-orang luar Arab, maka ini adalah kekufuran. Ini kekufuran. Dan ini mengingatkan kepada mereka-mereka, ya, yang merendahkan syariat Allah, kepada mereka-mereka yang meyakini bahwa syariat Islam ini hanya untuk bangsa Arab, risalah Nabi ini hanya pantas diterapkan di negeri Arab saja. Ini adalah kekufuran yang nyata. Kekufuran yang nyata. Oleh karena itu, seorang mukmin dia harus meyakini bahwa risalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini adalah umum untuk Arab dan non Arab. Ya, untuk diterapkan di negeri Arab dan di negeri luar Arab. Untuk kaum bangsa jin, untuk kaum bangsa manusia dan juga bangsa
bangsa jin. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala yang menegaskan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah penutup para nabi. Ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Tidaklah sekali-kali Muhammad itu adalah ayah dari salah seorang di antara kalian, walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Tapi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah sebagai utusan Allah dan penutup para nabi. Sehingga siapapun yang mendeklarasikan dirinya mengaku sebagai nabi dan rasul, maka ini pendusta dan ini hukumnya kafir. Kemudian fala budda minal imani bi nubuwwati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Maka wajib untuk beriman akan kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wala budda minal imani bi umumi risalatihi. Dan kembali Syekh mengingatkan adalah keharusan dan kewajiban untuk beriman akan risalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, risalah yang umum. Kemudian Asy-Syaikh rahimahullahu taala setelah menjelaskan tentang akidah beliau terhadap akidah beliau dan keyakinan beliau berkenaan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Syekh mengatakan wa anna afdhala ummatihi Abu Bakr as-Siddiq, thumma Umar al-Faruq, thumma Uthman dzun nurain, thumma Ali al-Murtadha. Kita tahu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah sebaik-baik nabi dan rasul, dan umat Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah sebaik-baik umat para nabi dan rasul. Dan di antara manusia terbaik setelah Nabi dan Rasul adalah Abu Bakr as-Siddiq, kemudian Umar al-Faruq, kemudian Uthman dzun nurain, kemudian Ali ibn Abi Talib radhiyallahu taala anhum ajma'in. Maka ini merupakan tartib urutan tentang keutamaan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Diawali dengan Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Uthman, kemudian Ali. Ini di dalam masalah tafdhil keutamaan. Meskipun pernah terjadi perselisihan di antara ahli sunnah, siapakah yang lebih afdal antara Uthman atau Ali? Siapa lebih utama? Ya, antara Uthman dan Ali. Maka sebagian mengatakan Ali lebih afdal daripada Uthman. Tetapi mayoritas para ulama ahli sunnah mengatakan Uthman ibn Affan lebih afdal daripada Ali, yang akhirnya terjadilah ijma', kesepakatan di antara ulama ahli sunnah wal jamaah bahwa urutan keutamaan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Uthman, kemudian Ali. Kemudian Syekh mengatakan, qala wa amma man qaddama Ali ala Uthman radhiyallahu anhuma fil khilafah. Barang siapa yang lebih mendahulukan Ali daripada Uthman di dalam masalah khilafah, di dalam masalah kepemimpinan, bahwa Ali lebih berhak daripada Uthman, Ali lebih utama daripada Uthman di dalam masalah khilafah, kepemimpinan, tayyib, fahuwa kama qala ulama, maka orang yang lebih mendahulukan Ali daripada Uthman di dalam khilafah, di dalam kepemimpinan, adallu min himari ahli, maka dia lebih sesat daripada keledai tunggangan. Karena keutamaan tadi bahwa Uthman lebih utama daripada Ali, maka pada tertib urutan khilafah kepemimpinan, Uthman lebih didahulukan daripada Ali, dan ini tidak ada yang berselisih dari kalangan ahli sunnati wal jamaah. Tidak ada yang berbeda pendapat tentang keutamaan, tentang urutan Uthman sebelum Ali radhiyallahu taala anhum ajma'in. Thumma baqiyatul 'asharah. Setelah 4 khalifah, Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, maka yang paling utama adalah sisa daripada 10 sahabat yang dijamin masuk surga, yang diberikan bergembira dengan surga Allah Subhanahu wa taala. Dan selain jadi 10 sahabat Nabi, selain daripada 4 yang kita sebutkan tadi, tersisa 6. Yang pertama adalah Sa'ad ibn Abi Waqqas, kemudian Sa'id ibn Zaid, kemudian Az-Zubair ibn Awam,
kemudian Abu Ubaidah bin Jarrah, kemudian Talha ibn Ubaidillah, dan Abdurrahman ibn Auf radhiyallahu taala anhum ajma'in. Kemudian setelah mereka, ya urutan setelah mereka dari al-ashra al-mubasysyaruna bil jannah ay thumma ahlu badrin. Kemudian para sahabat yang ikut berperang, perang Badar. Ya. Mereka yang ikut perang Badar, dan ini yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa Allah mengatakan i'malu ma syi'tum faqad ghafartu lakum. Kerjakan, lakukan apa saja oleh kalian wahai orang-orang mengikuti perang Badar. Faqad ghafartu lakum. Sungguh aku telah mengampuni dosa-dosa kalian. Thumma ahlus syajarah, ahlu bai'atir ridwan. Kemudian setelah orang-orang yang mengikuti perang Badar, yang paling mulia setelah mereka adalah mereka yang berbaiat ay tahta syajarah, membaiat Nabi sallallahu alaihi wasallam di bawah pohon yang disebut dengan bai'atu ar-ridwan. Nah, ini disebutkan di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, laqad radiyallahu 'anil mu'minina id yubayi'unaka tahta syajarah. Sungguh Allah telah meridai orang-orang yang beriman, mereka yang telah membaiatmu di bawah pohon. Ini yang disebut dengan bai'atu ridwan. Kemudian setelah itu yang paling utama, manusia paling utama setelah Nabi dan Rasul, setelah dari ahlu bai'atir ridwan ay hum sairu ay thumma sairu as-sahabah. Kemudian seluruh sahabat yang beriman kepada Nabi, atau seluruh sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Syekh mengatakan bahwa wa atawalla ashab Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa adhkuru mahasinahum, dan aku mencintai para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan aku senantiasa menyebut kebaikan-kebaikan mereka. Ini akidah yang diyakini oleh Syekh Muhammad Abdul Wahhab rahimahullah, dan diyakini oleh para ulama ahli sunnah sebelum beliau rahimahumullahul jami', bahwa ahli sunnah mereka mencintai para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan mereka menyebutkan kebaikan-kebaikan para sahabat, menyebutkan akan jihadnya para sahabat, menyebutkan akan semangat belajarnya para sahabat, bagaimana mereka membela agama Allah, bagaimana mereka berhijrah membawa keimanan mereka, meninggalkan kota kelahiran mereka, meninggalkan sanak saudara mereka, perjuangan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ataradda anhum, kata Syekh Muhammad, dan aku juga memohonkan ridha Allah untuk mereka, berdoa dengan doa-doa kebaikan. Wa astaghfir lahum, dan aku mohonkan ampun untuk mereka. Dan ini kewajiban kita yang menjadi haknya para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah kita senantiasa mendoakan kebaikan untuk mereka, dan kita memohonkan ampun kepada Allah untuk mereka. Kemudian sikap yang harus kita ambil tentang fitnah yang terjadi pada sebagian sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, ay wa akuffu an masawihim wa askutu amma syajara bainahum. Apa yang terjadi di antara sebagian sahabat dari fitnah yang terjadi, maka kewajiban kita adalah menahan diri, tidak membicarakan apa yang terjadi di antara mereka, tidak membicarakan apa yang terjadi di antara mereka dari fitnah-fitnah tersebut, karena mereka sama-sama beristihad. Jika benar istihad mereka, mereka mendapatkan 2 pahala. Jika salah istihad mereka, mereka mendapatkan satu pahala. Maka kemudian Syekh menyebutkan wa taralla an ummahatil mu'minin al mutahharat min kulli su'in. Kemudian kata Syekh, dan aku pun memohonkan doa, yaitu mudah-mudahan Allah meridai istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, ibunda-ibunda kaum mukminin yang mereka telah dijaga oleh Allah, yang mereka telah dibersihkan oleh Allah dari kejelekan-kejelekan. Dan ini akidah ahli sunnati wal jamaah terhadap istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana mereka adalah orang-orang yang akan menemani Nabi sallallahu alaihi wasallam di surganya, dan mereka adalah terbaik, wanita terbaik yang ada di dunia adalah istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Syekh Abdul Aziz, "Faman ta'ana fihin
fa inna fi qalbihi maradun wa nifaq. Barang siapa yang mencela istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, mencela satu saja dari istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka menunjukkan di dalam hati mereka ada kemunafikan. Menunjukkan bahwa hati mereka ada sifat nifak. Bagaimana mereka berani mencela istri Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kecuali ada perbuatan nifak, ada sifat nifak di dalam hatinya. Khususan man yat'an fi Aisyah radhiyallahu anha ummul mu'minin al-mutahharati allati anzalallahu bara'ataha min fawqi sab'i samawat. Terlebih mereka yang mencela Aisyah radhiyallahu taala anha, padahal Allah telah menjaganya. Allah Subhanahu wa taala telah membersihkan namanya. Allah telah menjaganya dari segala keburukan-keburukan. Siapa yang mencela Aisyah radhiyallahu taala anha, faman ramaha bima barra'aha Allah bihi fahuwa kafirun billahil azim. Barang siapa yang mencela dan menuduh Aisyah dengan tuduhan-tuduhan keji yang Allah telah bersihkan nama Aisyah, Allah telah jaga Aisyah dari keburukan-keburukan tersebut. Siapa yang mencela Aisyah di dalam masalah ini, fahuwa kafirun billahil azim, maka dia telah kufur kepada Allah Subhanahu wa taala karena mereka telah mendustakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala melanjutkan apa yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Mujaddid rahimahullahu taala. Qal wa uqirru bi karamatil awliya'i wa ma lahum minal mukashafat. Kata Syekh rahimahullah, ini beliau akan menyebutkan tentang permasalahan karamahnya para wali. Kata beliau, wa uqirru bi karamati awliya, dan aku meyakini bahwa para wali-wali itu mereka memiliki karamah. Mereka memiliki karamah. Wa ma lahum minal mukashafat, dan mereka ditunjukkan perkara-perkara yang tidak ditunjukkan kepada orang lain. Allah Subhanahu wa taala memberikan keutamaan yang di luar kebiasaan mereka. Allah memberikan kelebihan yang tidak dimiliki oleh orang lain. Illa annahum la yastahiquna min haqqillahi ta'ala syai'a. Meskipun mereka adalah wali-wali Allah yang Allah berikan kemuliaan karamah kepada mereka, tetapi mereka tetap tidak boleh dan mereka tetap tidak berhak untuk mendapatkan sedikit pun dari hak Allah Subhanahu wa taala. Hak Allah adalah diibadahi oleh hamba-hambanya. Maka hak Allah tersebut, tidak boleh diberikan kepada manusia meskipun dia wali sekalipun. Meskipun dia adalah para wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Meskipun mereka adalah orang yang mendapatkan karamah dari Allah Subhanahu wa taala, maka mereka tidak berhak untuk mendapatkan sedikit pun dari hak Allah Subhanahu wa taala. Karena ibadah ini hak mutlak milik Allah Subhanahu wa taala. Wala yutlabu minhum ma la yaqdiru alaihi illallah. Dan tidak boleh seorang itu kemudian berdoa meminta kepada wali-wali tersebut, meskipun dia adalah wali yang saleh, wali yang mendapatkan karamah dari Allah Subhanahu wa taala, memohon perkara-perkara yang wali tersebut tidak mampu memberikan kecuali Allah, maka tidak dibenarkan. Maka ini adalah kesyirikan. Ya, ini adalah kesyirikan. Meskipun dia seorang wali yang saleh, ya, wali yang benar-benar menjaga dan istiqamah di atas agama Allah, maka tetap dia tidak berhak mendapatkan sedikit pun dari hak Allah, dan tidak boleh seorang kemudian berdoa dan meminta kepadanya dalam perkara-perkara yang dia tidak mampu. Ketika dia minta, contoh, dia minta keturunan, dia datang kepada wali berdoa, maka ini kesyirikan. Ya, orang minta rezeki datang ke wali adalah kesyirikan. Ya, ini adalah kesyirikan. Maka Syekh mengatakan tentang masalah karamah para wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Beliau mengatakan, qala al-awliya humul mu'minun as-salihun al-muttaqun. Syekh Abdul Aziz Ar-Rajihi hafizahullah, beliau mengatakan bahwa wali-wali Allah mereka adalah orang-orang yang beriman. Mereka adalah orang-orang yang saleh. Mereka adalah orang-orang yang bertakwa. Fa kullu mu'minin muttaqin fahuwa waliyun lillah. Maka setiap mukmin yang bertakwa kepada Allah, maka dia adalah wali Allah. Maka dia adalah wali Allah.
Wan nasu yatafawatuna fi wilayatillahi katafawutin fil iman. Tapi perlu diingat bahwa manusia itu bertingkat-tingkat, ya, kewalian mereka. Sebagaimana keimanan seorang bertingkat-tingkat, berbeda-beda dari satu yang lainnya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Ala inna awliya Allahi la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun." Ketahuilah bahwa sesungguhnya wali-wali Allah, mereka tidak akan memiliki rasa takut. Mereka tidak bersedih. Siapa wali Allah? Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Wali Allah adalah orang-orang yang beriman dan orang-orang yang bertakwa. Orang-orang yang beriman dan bertakwa. Maka afdalul awliya humur rusul alaihi wassalatu wassalam. Wali-wali Allah yang paling afdal adalah para rasul. Thumma yalihim sahabah. Wali-wali Allah yang paling afdal setelah para rasul adalah para sahabat. Thumma man tabi'ahum bi ihsan. Kemudian mereka dari kalangan tabi'in. Wa yatafawatuna fi wilayatillahi ala hasabi tafawutihim fil imani wat taqwa. Maka derajat wali di sisi Allah itu bertingkat-tingkat, berbeda-beda sesuai dengan perbedaan keimanan dan ketakwaan seorang. Semakin tinggi keimanan dan ketakwaannya kepada Allah, maka semakin tinggi derajat kewaliannya. Tapi wali tersebut didasari oleh iman dan takwa. Iman dan takwa. Faman kana a'zam imanan wa taqwa fahuwa a'zam wilayah. Siapa yang semakin tinggi keimanan dan ketakwaannya, maka semakin tinggi pula kedudukan kewaliannya. Qala wa laysal waliyyu kama yaz'umu sufiyah. Naam. Wali itu bukan seperti yang diyakini oleh orang-orang sufi, orang-orang ahli khurafat. La. Annahu man ya'lamul ghaib. Orang sufi punya keyakinan bahwa wali itu bisa mengetahui perkara yang gaib. Wa tasqutu anhu takalif. Wali itu telah gugur kewajiban. Tidak perlu sholat. Karena yang sholat adalah mereka yang belum sampai derajat kewalian. Ini, termasuk dari keyakinan kaum sufiyah bahwa wali-wali Allah, maka tidak ada kewajiban bagi mereka untuk menjalankan syariat, tidak ada kewajiban bagi mereka untuk mendirikan dan menunaikan kewajiban-kewajiban Allah Subhanahu wa taala. Fahadha batil, maka ini batil. Karena wali, kalau dia benar-benar wali Allah, maka dia orang yang paling pertama di dalam beramal, dalam menjalankan ketaatan. Sehingga apa? Menjadi panutan bagi umat, menjadi panutan bagi orang-orang di bawah derajatnya. Tapi kalau seandainya wali kemudian gugurlah kewajiban-kewajiban yang Allah bebankan, maka tidak ada faedah bagi dirinya dan bagi orang lain. Bahkan Nabi SAW manusia terbaik, Nabi dan Rasul terbaik SAW, meskipun derajat beliau adalah derajat tertinggi dari kenabian dan kerasulan, tapi tetap beliau beribadah kepada Allah. Tapi tetap beliau menjalankan kewajiban-kewajiban Allah Subhanahu wa taala. Kewajiban-kewajiban dibebankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Aisyah radhiyallahu taala anha ketika menceritakan bagaimana ibadah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi ketika ibadah, beliau kuat di dalam berdiri mendirikan salatnya. Dan beliau lama ketika berdiri untuk sholatnya, sampai-sampai kedua kaki beliau pun bengkak. Maka Aisyah bertanya, "Ya Rasulullah, tidakkah engkau orang yang telah diampuni dosa-dosamu sebelum dan sesudahnya? Tidakkah engkau maksum ya Rasulullah? Tidakkah engkau orang-orang termasuk orang yang telah diampuni dosa-dosanya oleh Allah? Kenapa engkau sampai demikian ibadahmu ya Rasulullah?" Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Aisyah, afala akunu 'abdan syakura?" Wahai Aisyah, tidakkah aku pantas untuk menjadi hamba yang bersyukur? Wujud syukur Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi tuangkan dengan beribadah. Wujud syukur Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi jadikan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian datang orang-orang dikatakan sebagai wali dan diyakini oleh para pengikutnya, oleh para penggemarnya bahwa dia telah gugur kewajiban-kewajiban. Allah tidak bebankan kewajiban-kewajibannya.
bahwa dia boleh keluar dari syariat Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ada kekufuran. Ini kekufuran yang nyata. Ya. Kemudian Syekh mengatakan, "Fal waliyyu huwal mu'minul muttaqi." Karena wali yang sebenarnya adalah orang yang beriman dan bertakwa. Fatakunu lahu karamatun fid dunya. Maka dia berhak mendapatkan karamah, mendapatkan keistimewaan, kemuliaan yang Allah berikan kepadanya di dunia. Ya. Qad yujri Allah ala aidihim khawariqa. Nah, Allah bisa memberikan kepadanya perkara-perkara yang di luar kebiasaan manusia. Bisababi barakatit tiba'im lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah memberikan karamah kepadanya karena sebab dia meneladani dan mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mithlu ma hasala li ba'di sahabat. Sebagaimana pernah terjadi, karamah ini di kalangan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka wali Allah Subhanahu wa taala adalah orang-orang yang beriman dan bertakwa. Mereka mendapatkan karamah ini dari Allah Subhanahu wa taala adalah karena sebab ittiba mereka kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semakin tinggi keimanan dan ketakwaan seorang, maka semakin tinggi derajat wilayah dan kewaliannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa amma ma yahsul ala aidi al-musya'widhin was-sahara, fahada yusamma halatus syaitaniyah. Adapun kalau seandainya seorang melihat tukang dukun, mereka para dukun, tukang ramal, mereka ahli sihir, ya, kemudian mereka bisa melakukan sesuatu di luar kemampuan manusia, maka ketahuilah bahwa ini adalah bantuan daripada syaitan. Dan ini bukan karamah dari Allah, bukan. Ya, ini bukan karamah dari Allah, tapi hadhihi halatus syaitaniyah. Ini kondisi demikian ini adalah bantuan daripada syaitan, bukan dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana mungkin dukun, tukang sihir, tukang ramal, mereka yang rusak tauhidnya, rusak akidahnya, kemudian bisa melakukan demikian kalau bukan dari bantuan syaitan. Oleh karena itu, para ulama mereka menyebutkan seperti Imam Syafi'i rahimahullahu taala, "Idza ra'aita ar-rajula yamshi 'ala al-ma' wa yatiru 'ala al-hawa' fa'rid qawlahu wa fi'lahu ala kitabillahi wa sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam atau kama qala rahimahullah." Jika engkau melihat orang bisa berjalan di atas air, terbang di atas angin, maka kembalikan ucapan dan ibadah amaliyahnya, timbanglah dengan Al-Quran dan Sunnah. Kalau dia benar-benar akidahnya lurus, tauhidnya bagus, kemudian ibadahnya, ketaatannya benar-benar terjaga dan istiqamah, dan dia bisa berjalan di atas air atau bahkan terbang di atas angin, ketahuilah bahwa ini adalah karamah, bahwa dia adalah wali. Tapi sebaliknya, dia bisa berjalan di atas air, dia bisa terbang di atas angin, kemudian dia dibacok tidak mempan, atau kemudian dia ditembak tidak mempan, maka ketahuilah, perhatikan bagaimana ibadahnya, perhatikan bagaimana akidahnya, perhatikan bagaimana tauhid orang tersebut. Jika menyimpang dari ajaran Allah Subhanahu wa taala, dari apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketahuilah bahwa itu semua adalah bantuan daripada syaitan. Oleh karena itu, Syekh Abdul Aziz Ar-Rajhi hafizahullah ta'ala beliau mengatakan, "Walladhi yajri ala aidil anbiya yusamma ayatun wa mu'jizat." Maksudnya bahwa apa yang dimiliki oleh para nabi, maka itu disebut ayat, tanda-tanda kuasa Allah, dan disebut dengan mukjizat. Ya, seperti apa? Mithl 'asa Musa. Seperti tongkat Nabi Musa. Atau seperti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, bisa memperbanyak makanan, atau jari jemari Nabi sallallahu alaihi wasallam bisa mengeluarkan tetesan-tetesan air, ya, bisa mengeluarkan aliran air. Nah, ini merupakan mukjizat jika itu terjadi pada nabi, terjadi pada nabi dan rasul. Fama yajri ala yadin nabi yusamma ayah wa mu'jizah, wa ma yajri ala yadil mu'min al-wali yusamma karamah. Maka jika hal tersebut di luar kebiasaan manusia itu terjadi pada seorang wali, maka disebut karamah. Wali yang mukmin dan bertakwa tadi.
Wa ma yajri minal khawarik ala aidi saharati wal kuffar yusamma halatus syaitaniyah. Tapi kalau seandainya halal yang di luar kebiasaan manusia, nah bisa dilakukan oleh manusia, yang itu di luar kebiasaan manusia, tayyib, maka ini adalah orang-orang yang ahli dalam sihir, atau mereka adalah para dukun, dan mereka adalah mendapatkan bantuan dari syaitan. Oleh karena itu, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah taala beliau mengingatkan pada pembahasan ini, di mana kebanyakan dari kaum muslimin mereka tertipu kepada yang namanya karamah, sampai-sampai mereka hulu di dalam masalah karamah, sehingga mereka menetapkan karamah kepada siapa saja yang memiliki kelebihan di luar kemampuan manusia. Padahal apa yang dimiliki oleh orang-orang saleh dari wali-wali Allah, maka itulah karamah. Tetapi jika itu terjadi pada orang-orang yang tidak beribadah kepada Allah, pada orang-orang yang menyimpang dari jalan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka itu adalah bantuan daripada syaitan. Maka kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, para pendengar Radio Bas FM dimanapun berada, inilah di antara poin-poin penting dari akidah Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala. Mudah-mudahan apa yang kita baca singkat ini bermanfaat, dan mudah-mudahan insyaallah kita semua dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan istiqamah di atas tauhid, di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadza wallahu alam, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Ada lagi pertanyaan, Mas? Baik. Yang pertama, Allahu a'lam. Baik, pertanyaan selanjutnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kedudukan wali-wali itu dengan sahabat jika dibandingkan seperti apa? Apakah berbeda? Karena terkadang beberapa orang itu malah lebih menganut jalannya wali ketimbang Rasul dan sahabat. Mohon pencerahan. Naam. Kita sebutkan tadi bahwa wilayah itu bertingkat-tingkat. Wilayah itu berbeda-beda. Sebagaimana keimanan seorang itu bertingkat-tingkat. Tadi kita sebutkan bahwa wali yang paling afdal, wali yang paling tinggi derajatnya sisi Allah adalah para nabi dan rasul. Kemudian wali yang paling tinggi derajatnya setelah nabi dan rasul adalah para sahabat. Kemudian setelah itu adalah para tabi'in, dan setelah itu adalah mereka para wali-wali Allah yang lainnya. Kenapa? Karena tidak ada yang bisa mengalahkan keimanan para nabi dan rasul. Dan tadi disebutkan bahwa wali adalah orang-orang yang benar-benar beriman dan bertakwa. Dan siapa yang lebih tinggi keimanan dan ketakwaannya melebihi nabi? Tidak ada. Nabi dan rasul. Baru setelah itu, siapa yang lebih afdal dari wali-wali Allah setelah nabi dan rasul? Mereka adalah para sahabat. Orang yang hidup setelah Nabi SAW. Siapa yang paling afdal? Sahabat Nabi SAW. Dan seluruh sahabat Nabi adalah wali Allah. Seluruh sahabat Nabi SAW adalah wali Allah. Karena mereka adalah orang-orang yang beriman dan orang-orang yang bertakwa. Dan mereka orang-orang yang telah dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka telah dipuji oleh Rasulullah SAW. Dipuji akidahnya, dipuji ibadahnya, dipuji akhlaknya, dipuji muamalahnya, dipuji bagaimana perjuangan mereka membela agama Allah Subhanahu wa taala dan membela Nabi SAW. Kemudian, kebanyakan atau sebagian dari kaum muslimin, dan ini waqi' realita, mereka lebih mengikuti apa yang dikatakan oleh wali atau yang dikatakan oleh orang saleh, melebihi apa yang dikatakan oleh para nabi dan rasul, atau melebihi apa yang dibawa oleh para sahabat Nabi SAW. Dan ini berbahaya karena ini merupakan sifat ghulu,
berlebih-lebihan kepada wali. Yang dikhawatirkan nantinya mereka akan hulu kepada wali-wali tersebut, bahkan ketika nanti meninggal wali-wali tersebut, mereka akan beribadah kepada selain Allah dan meminta kepada para wali-wali tersebut, sebagaimana pernah terjadi pada umat-umat sebelumnya. Seperti kaum Nabi Nuh alaihi salam, mereka hulu kepada orang-orang saleh sebelumnya. Kemudian mereka membuat gambar-gambar dan patungnya. Kemudian setelah itu mereka beribadah kepadanya, berdoa kepadanya, dan yang lain-lainnya. Oleh karena itu, hendaknya kita menempatkan kedudukan para wali sebagaimana kedudukannya. Jika mereka itu adalah para nabi dan rasul, maka itulah wali yang paling utama dan tertinggi. Kemudian mereka para sahabat, kemudian mereka orang-orang yang datang setelahnya. Sehingga kita tidak sampai mendahulukan dan meninggikan derajat wali melebihi derajat para sahabat dan para nabi sallallahu alaihi wasallam atau rasulnya. Karena ini seperti akidah orang-orang Syiah Rafidah. Orang-orang Syiah Rafidah, mereka mengangkat kedudukan Ali bin Abi Thalib dan keluarganya melebihi kedudukan Abu Bakar dan Umar. Bahkan melebihi kedudukan Nabi dan Rasul. Ini adalah akidah Syiah Rafidah yang mereka mengagungkan Ali dan keluarganya radhiyallahu taala anhum. Mereka menganggap bahwa ini adalah wali-wali Allah dan mereka menganggap ini adalah maksum yang kemudian mereka lebih tinggi derajatnya daripada Abu Bakar wa Umar dan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ini tidak dibenarkan dan ini merusak akidah dan ini bertentangan dengan nas-nas yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadza wallahu alam. Mudah-mudahan apa yang kita baca ini bermanfaat dan mudah-mudahan kita semua dijadikan sebagai wali-wali Allah Subhanahu wa taala dan diberikan istiqamah di atas agama Allah Subhanahu wa taala. Hadza wallahu alam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.